masih sambungan yang amalan malaikat ya, banyak amalan malaikat yang lain ya. Jadi ada amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia. Kalau kemarin berkaitan dengan alam semesta, ini adalah berkaitan dengan manusia. Mulai dari penciptaan manusia, takdirnya manusia, sampai meninggalnya manusia. Nah, amalan apa saja yang dilakukan oleh malaikat itu? Yang pertama, malaikat itu adalah perantara Allah dengan hamba-hambanya dari kalangan manusia. Nah, dalam hal ini apa perantara? Yaitu malaikat itu menjadi utusan untuk menyampaikan wahyu kepada nabi atau rasul. Ya. Dan tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali wahyu yang diwahyukan secara langsung atau berbicara kepadanya dari balik hijab, atau Allah mengutus seorang malaikat utusan, kemudian malaikat tersebut mewahyukan dengan izin Allah dan apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Surat Asy-Syura ayat 51. Nah, di antara malaikat-malaikat yang mewahyukan apa yang disampaikan Allah itu kepada Nabi dan Rasul adalah malaikat Jibril. Dalam surat Al-Baqarah ayat 97 Allah berfirman, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkan Al-Quran atas hatimu dengan izin Allah. Ingat, dengan izin Allah ya. Jibril itu menurunkan Al-Quran dengan izin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat tadi adalah membenarkan apa yang sebelumnya telah diberikan, kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Untuk Injil sekarang sudah banyak perubahan ya. Nah, Injil yang dulu-dulu, yang kitab Injil dulu-dulu pada zaman Nabi Isa terakhir ya, itu dibenarkan adanya dan menjadi kabar gembira bagi orang beriman. Ya, Al-Quran itu menjadi kabar gembira ya. Tuh. Abdullah bin Abbas meriwayatkan ketika Jibril duduk bersama Nabi, tiba-tiba Jibril itu mendengar suara dari langit. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, ini adalah pintu langit, dibuka hari ini dan belum pernah dibuka sebelumnya kecuali hari ini. Maka turunlah dari pintu tersebut seorang malaikat. Kemudian Jibril berkata, ini adalah malaikat turun ke bumi. Dia belum pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Kemudian malaikat tersebut mengucapkan salam dan berkata kepada Nabi, bergembiralah dengan 2 cahaya diberikan kepadamu. Belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab, pembuka kitab yaitu Al-Fatihah. Kemudian ayat-ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf di keduanya kecuali engkau akan diberi. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita mengucapkan Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah itu, maka janji Allah apa? Apapun yang kita minta akan dikabulkan. Nah, amalannya selanjutnya dari malaikat adalah menulis kebaikan, juga kejelekan manusia. Jadi ada malaikat yang mencatat semua amalan-amalan kita, entah itu baik, entah itu buruk. Ya, dalam surat Al-Infitor ayat 10 sampai 11 Allah berfirman, dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat penjaga yang mulia lagi menulis. Jumlah di kita ya, malaikat itu ada
dua di kita, yaitu malaikat di kiri dan kanan, dan setiap manusia itu semuanya diberikan malaikat. Dalam surat Al-Qaf ayat 17-18, ketika dua malaikat menulis di kanan dan kiri senantiasa bersamanya, tidak ada ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi itu, ya. Jadi hati-hati dalam berucap. Kalau dibilangin itu adalah ucapan yang salah, maka jangan dilakukan. Kalau benar, dilakukan. Ya, seperti yang benar itu adalah ucapan-ucapan zikir. Kemudian doa. Kalau ucapan yang buruk itu adalah mengumpat, mengejek, ya, memfitnah semuanya, ya. Oke. Tugas malaikat-malaikat yang dua tadi di kanan dan kiri adalah mencatat semua amalan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49, maka difirmankan oleh Allah, dan diletakkanlah kitab catatan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berbuat maksiat, takut akan apa yang di dalamnya, dan mereka berkata, celaka kami, kitab ini tidak meninggalkan amalan yang kecil maupun yang besar kecuali ditulisnya. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan hadir di depannya. Dan Robmu tidak menzolimi orang pun. Jadi kita jangan, aku tak akan dicatat oleh malaikat amalanku ini, tidak. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, yang kita niatkan juga, maka itu akan dicatat, ya. Itulah adalah bentuk keadilan Allah. Niat dan kehendak di hati manusia pun ditulis. Jadi Allah Azza wa Jalla berkata, apabila hambaku berkehendak untuk melakukan kejelekan, maka janganlah kalian tulis. Kemudian apabila mereka melakukan kejelekan tersebut, maka tulislah satu kejelekan. Kalau belum melakukan, ya, kalau belum melakukan kejelekan, hanya di hati saja dia pengen, aku pengen ngejek si fulan, ya, tapi dia tidak mengejek, cuma di hatinya saja, maka itu tidak dicatat sebagai satu keburukan atau kejelekan. Tapi kalau dia sudah berniat, si bulan tuh sombong misalnya, terus kita ucapkan, hei kamu fulan, kamu orang yang sombong, ya, nah maka itu akan dicatat satu kejelekan. Tapi apabila mereka hendak untuk berbuat baik kemudian tidak mengamalkannya, maka tulislah satu kebaikan. Kemudian bila dia mengamalkannya, tulislah 10 kebaikan. Inilah maha adilnya Allah, maha rahmannya Allah, ya. Jadi kalau orang itu berbuat baik, ya, walaupun itu berniat, hanya niat, maka itu tetap dicatat satu kebaikan. Namun kalau dia melakukan niat tadi, akan dicatat menjadi 10 kebaikan. Ini adalah hadis Muslim. Dari hadis tadi Allah menyatakan bahwa Allah itu tidak akan menzolimi manusia dalam ketaatan dan kemaksiatan. Allah akan adil, ya. Lalu amalan apa lagi yang dilakukan oleh malaikat kepada manusia, yaitu mengatur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menugaskan seorang malaikat rahim. Malaikat berkata, wahai Robku, setetes air mani, wahai Robku, segumpal darah, wahai Robku, segumpal daging. Maka apabila Allah berkehendak untuk menyempurnakan penciptaannya, malaikat berkata, ya Allah, apakah laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, kemudian apa rezeki dan apa ajalnya? Maka tulislah semua itu ketika seseorang di perut ibunya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ketika kita ada di dalam rahim, di dalam perut, semua itu telah dituliskan oleh Allah. Apa saja? Tentang jenis kelamin kita, takdir kita, rezeki kita, ajal kita, ya. Itu akan ditulis oleh Allah. Sudah ada tulisannya. Tetapi jodoh itu
bukan berasal tidak tertulis ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari. Kemudian berupa segumpal darah di dalamnya selama yang semisal 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging di dalamnya selama yang semisal. Kemudian diutus seorang malaikat meniupkan ruh di dalamnya dan perintah menuliskan 4 kalimat. Rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau celakakah dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi selama 40 hari, kemudian tambah 40 hari, ditambah 40 hari, kemudian yang bulan keempat itu kita akan ditiupkan ruh. Nah, ditiupkan ruh itu maka ditetapkan juga ajal kita, amalan kita, kemudian rezeki kita, takdir kita akan ditetapkan pada bulan keempat. Amalan yang selanjutnya, amalan malaikat kepada manusia adalah menjaga manusia dari mara bahaya. Dan dialah zat yang berkuasa di atas hambanya dan mengutus kepada kalian para malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada seseorang di antara kalian, maka utusan kami yang akan mewafatkannya, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan perintah Allah. Jadi yang berkuasa terhadap kita, kemudian yang mengutus malaikat itu adalah Allah. Dan ketika kematian datang, maka malaikat itu akan mengikuti perintah Allah untuk mewafatkan hamba-hambanya. Surat Al-An'am ayat 61. Setiap manusia itu memiliki malaikat yang berganti-ganti yang berada di depan dan di belakang, yang bertugas menjaga dengan perintah Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi malaikat itu tidak akan pernah letih, tidak akan pernah capek seperti kita. Mereka melaksanakan tugas, apa yang diperintahkan Allah maka dia kerjakan. Itulah malaikat. Ibnu Katsir mengatakan malaikat yang mengikuti manusia itu ada 4. 2 malaikat pencatat, yaitu amal yang baik dan buruk, kanan dan kiri kita. Juga ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat lagi yang menjaga kita dari bahaya di depan dan di belakang. Lalu bergantian dengan malaikat lain di setiap malam dan siang. Jadi saling berganti mereka menjaga kita dari bahaya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bersama kalian ada malaikat-malaikat yang bergantian, beberapa malaikat di malam hari, beberapa malaikat di siang hari, dan mereka berkumpul ketika sholat subuh dan asar. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian. Maka Allah bertanya kepada mereka, sedang Allah lebih tahu tentang mereka. Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Mereka berkata, kami meninggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Dan kami mendatangi mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Kemudian malaikat mendorong manusia untuk berbuat baik. Jadi kalau ada orang katanya, aku karena bisikan-bisikan ini, itu bukan dari malaikat tapi dari setan. Tidaklah ada di antara kalian seorang pun kecuali diberikan padanya korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Dan para sahabat berkata, demikian pula, dia jin korin. Demikian pula engkau, wahai Rasulullah. Beliau berkata, demikian pula aku. Akan tetapi Allah telah menolongku, kemudian jin itu masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada juga kita diberikan apa? Diberikan penjaga, yaitu korin dari jin dan manusia. Maka
Banyak orang yang mengatakan, oh dia sudah menikah tapi kok dia ini, itu adalah jin korinnya ya. Selanjutnya amalan malaikat yaitu menyampaikan kepada Rasulullah salam untuk umatnya. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi menyampaikan salamku untuk umatku. Nah, jadi tugasnya Allah itu memberikan salam. Salam itu artinya keselamatan. Termasuk juga doa yang diaminkan oleh malaikat ketika kita sholat berjamaah. Amalan yang selanjutnya adalah malaikat itu menghadiri majelis zikir dan ilmu dan tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka kecuali akan turun atas mereka ketenangan, akan menyelimuti mereka rahmat, menaungi mereka malaikat-malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Nah, jadi kalau adek mau mendapatkan rahmatnya ya, ketenangan, kemudian dinaungi oleh malaikat, maka sering-seringlah membaca kitab ya. Membaca kitab, kemudian menghadiri majelis kajian, majelis ilmu. Insya Allah malaikat ada di sana. Amalan yang selanjutnya mencatat orang-orang yang hadir sholat Jumat. Bila datang hari Jumat, berdiri para malaikat di pintu masjid menulis siapa yang pertama datang dan selanjutnya. Dan permisalan orang yang berpagi-pagi datang seperti orang yang menyembelih hadyu berupa unta. Hadyu berupa unta. Hadyu itu adalah sesuatu yang dikirim ke kota Mekah dalam rangka beribadah. Jadi ada kiriman untuk ibadah ya. Kemudian yang selanjutnya seperti yang orang yang menyembelih hadyu berupa sapi. Kemudian selanjutnya seperti orang yang menyembelih hadyu berupa kambing. Kemudian yang selanjutnya seperti orang yang menyembelih hadyu berupa ayam. Kemudian yang selanjutnya seperti orang-orang yang membayar hadyu berupa telur. Apabila keluar imam, malaikat-malaikat itu melipat lembaran-lembaran catatan dan mendengarkan zikir. Nah, jadi orang yang datang pertama ya, orang yang datang duluan itu dalam untuk sholat Jumat, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari orang-orang yang selanjutnya. Iya, enak. Dan malaikat itu, apa yang dilakukan malaikat ketika imam sudah datang ya, sudah duduk, maka malaikat itu menutup catatannya, sibuk mendengarkan zikir-zikir. Amalan malaikat lain adalah mencabut nyawa manusia. Katakanlah akan mewafatkan kalian malaikat maut yang telah ditugaskan kepada kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rob kalian. Surat As-Sajdah ayat 11. Jadi ketika kita akan diwafatkan oleh Allah, maka tugas malaikat adalah mengembalikan kita kepada Allah. Tidak lagi gentayangan yang kata orang gak ada ya. Jadi ruh itu sudah kembali kepada Allah. Ya gak ada yang bilang hantu ya. Ada kan orang bilang hantu gak ada. Bara Ibnu Azim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai mengatakan, malaikat maut akan dibantu malaikat-malaikat lain. Setelah malaikat maut mengeluarkan nyawa dari badan, maka langsung diterima oleh malaikat lain yang bertugas membawa nyawa tadi, ruh tadi ke atas. Ada di antara manusia tersebut yang baik dan soleh yang dibawa oleh malaikat rahmat. Dan ada yang menzolimi dirinya sendiri, maka dibawa oleh malaikat azab. Allah berfirman, orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri, ada orang yang wafat karena zolim pada dirinya sendiri.
Ya, zalim daripada dirinya sendiri. Misalnya dia tahu kalau sholat itu kewajiban dan diterima kalau tata caranya sudah benar, tapi dia tidak lakukan. Maka itu adalah bentuk menzolimi dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Surat An-Nahl ayat 28. Orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan mereka baik. Nah, ini beda lagi. Orang-orang yang wafat dalam keadaan baik, misalnya dia sedang berzikir, sedang mencari ilmu, sedang melakukan suatu kegiatan yang baik ya, sedang berdoa atau sedang mengikuti kajian ya, maka akan diwafatkan dalam keadaan baik seperti dalam surat An-Nahl ayat 32. Malaikat pun setelah meninggal tadi wafat, malaikat pun akan menanyai manusia di alam kubur, memberi nikmat dan azab kubur. Ya. Jadi itu kerjaannya malaikat. Seorang hamba yang apabila diletakkan di kuburnya dan ditinggalkan lalu pergi para sahabatnya sampai mendengar suara sandal mereka. Maka datanglah dua malaikat, dua mendudukannya, dua kemudian berkata, "Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini?" Maksudnya itu Muhammad. Mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan Rasul." Maka dikatakan padanya, "Lihatlah tempatmu di neraka. Sungguh Allah telah menggantikan untukmu sebuah tempat di surga." Berkata Nabi, maka orang tersebut melihat dua tempat semua. Adapun orang yang kafir atau munafik, maka dia berkata, "Aku tidak tahu. Aku dulu mengatakan apa yang dikatakan manusia." Maka dikatakan padanya, "Kamu tidak tahu, tidak mengikuti." Kemudian dipukul dengan palu dari besi dengan sebuah pukulan antara dua telinganya. Maka dia berteriak dengan sebuah teriakan yang terdengar oleh orang yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Jadi azab yang ada di dalam kubur itu manusia tidak akan mendengarnya sama jin ya, tapi makhluk-makhluk lain seperti semut, kalajengking, ya, coa itu tahu kalau ada manusia yang sedang diazab ya, dengan dalil bahwa nggak tahu padahal sudah datang wahyu Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Berperang bersama orang yang beriman. Allah menolong orang beriman saat perang Badar. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya aku mengirimkan kepada kalian 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat 9. Ya, dalam dalam perang Badar jumlah kita kalah banyak dengan orang kurang orang Quraisy atau orang kafir. Kita hanya 300 dalam kondisi berpuasa juga, tetapi Allah memenangkannya karena kita dibantu oleh 1000 malaikat. Pada perang Badar, Rasulullah melihat Jibril bersabda. Ini adalah Jibril memegang kepala kudanya, memakai alat-alat perang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Jibril ikut juga berperang. Beberapa penyimpangan dalam hal keimanan kepada malaikat Allah dan penjelasan tentang hak malaikat. Penyimpangan tentang keimanan kepada malaikat ini yaitu berupa satu, mengingkari keberadaan malaikat, kemudian mengingkari sebagian malaikat dan amalannya, kemudian menyamakan antara malaikat dan jin, padahal jelas-jelas tidak sama ya. Nah, kemudian menyembah para malaikat, lalu memusuhi malaikat, meyakini malaikat berjenis kelamin wanita dan malaikat itu anak wanitanya Allah. Ya. Jadi dan hari di mana Allah mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "Apakah dahulu mereka menyembah kalian?" Malaikat berkata, "Maha suci Engkaulah wali kami selain mereka. Akan tetapi mereka dahulu menyembah jin. Sebagian besar mereka beriman dengan jin-jin tersebut." Quran surat Saba ayat 40 sampai 41. Ya.
memusuhi malaikat. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah anak-anak wanita itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat dengan jenis kelamin wanita, sedangkan mereka menyaksikan? Quran Surat As-Saffat 49, 149 sampai 150. Jadi itu penyangkalan. Dalam surat As-Saffat ini menyangkal bahwa zaman dulu anak laki-laki itu lebih dihargai dan anak perempuan itu dibunuh. Maka dalam Islam menyatakan bahwa apakah anak-anak wanita itu untuk Tuhan? Ya tidak. Ya. Allah juga tidak menciptakan wanita itu malaikat itu dari jenis kelamin wanita. Hak-hak malaikat atas kita. Jadi ada hak-hak malaikat atas kita, yaitu mencintai mereka, menghormati malaikat karena Allah, tidak mengejek atau menghina malaikat atau menjadikan malaikat itu sebagai bahan candaan. Kemudian menghindari apa yang dibenci oleh malaikat, termasuk gambaran patung dari makhluk yang bernyawa, ya, serta memelihara anjing di rumah. Malaikat tidak memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa saja yang dibenci oleh malaikat? Yaitu membuat makanan yang baunya menyebabkan mulutnya nggak sedap, seperti bawang merah, bawang putih kalau dimakan mentah. Jabir berkata, Rasulullah melarang dari memakan bawang merah dan kuros. Kuros itu bawang bakung atau kita bilang bawang bombay kayak gitu ya. Pada suatu saat kami sangat butuh, kami pun makan darinya. Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang memakan dari tanaman yang berbau ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan apa yang mereka terganggu dengan manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sebenarnya boleh saja makan, tetapi tidak membuat orang di sekitar itu merasa terganggu, ya. Meludah ke kanan ketika sholat atau di luar sholat. Nah, maksudnya di sini meludah ke kiri atau ke kanan bila di luar masjid, ya, bukan di masjid kayak kotor semua nanti. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka janganlah meludah ke depan, karena sesungguhnya dia sedang menghadap Allah selama masih di tempat sholatnya. Dan jangan pula meludah ke kanan atau di sebelah kanannya ada malaikat. Dan tidaklah meludah ke kiri atau ke bawah kakinya kemudian memendamnya. Itu kalau memendamnya itu berada posisinya bukan kayak di masjid, tapi di tanah, ya. Hadis Bukhari Muslim. Buah atau manfaat keimanan kepada malaikat. Yang pertama, beriman kepada malaikat adalah wujud keimanan untuk mendapatkan hidayah di dunia, keamanan di akhirat, kemudian masuk ke dalam surganya Allah. Lalu kita mengimani para malaikat, kita makin kagum, kita akan makin mengagungkan Allah, ya. Karena apa? Karena ketika kita tahu malaikat itu besar, maka kita sadar Allah lebih besar. Bila seseorang mendengar bahwa Allah memiliki hamba yang sangat banyak, pasukan-pasukan yang tidak mengetahui kecuali Allah, maka ia menyadari bahwa Allah itu Raja yang hak, yang benar, yang berkuasa, yang maha tinggi, maha besar, yang mengatur segala perkara. Keyakinan ini akan membawa dia menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Kemudian hikmahnya menjadikan seseorang itu tawadu, ya, tidak ria dalam beribadah, karena dia tahu bahwa ada malaikat yang lebih banyak dari dia, kayak gitu, ya. Mereka tidak memaksiati Allah sedikit pun.
Selanjutnya, mengetahui rahasia alam yang sangat teratur dan kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Karena di sana ada malaikat yang Allah tugaskan dengan amalan yang berkaitan itu entah alam semesta, entah juga kepada manusia. Malaikat itu ya hikmah mengimani malaikat adalah mencintai amal soleh karena ada malaikat yang menulis amal kebaikan dan dia mendoakan kebaikan untuk orang yang melakukannya. Ya. Hikmah selanjutnya membenci kemaksiatan dan menjauhinya. Karena ada malaikat yang mencatat perbuatannya, maka ada juga malaikat yang mendoakan kejelekan dan laknat bagi orang yang berbuat maksiat. Kemudian yang selanjutnya meniru dan meneladani malaikat dalam bentuk ibadahnya, ketaatannya, rasa takut kepada Allah. Terakhir, hikmahnya bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar karena Allah telah menugaskan malaikat itu untuk mengurus apa-apa yang berkaitan dengan alam semesta dan manusia.